Di sebuah desa yang tersembunyi di pedalaman Jawa Barat, keluarga Bintang hidup damai. Hingga suatu hari, mimpi buruk mulai menghantui mereka. Semua dimulai ketika Kak Putri jatuh sakit secara misterius, muntah darah, diiringi oleh tanda-tanda yang tak wajar. Keluarganya mulai curiga, ada kekuatan jahat yang mengintai dari kegelapan. Santet, teluh, kutukan yang tak terlihat mulai menyerang, satu persatu membawa kematian dalam wujud yang paling mengerikan. Seperti bayangan gelap, kematian mulai merenggut keluarga ini. Putri, bapak, hingga Bulan. Dan kini, hanya Bintang dan ibunya yang tersisa. Namun, tanda-tanda mengerikan itu belum berakhir. Rambut mulai rontok, bisikan-bisikan menyeramkan semakin sering terdengar. Bisakah mereka melarikan diri dari kutukan ini? Atau mereka akan menjadi korban berikutnya? Selamat datang di Jejak Misteri, tempat di mana kegelapan terungkap dan kisah-kisah yang tak terbayangkan menjadi nyata. Cerita ini dibagikan oleh akun @mitologue di Twitter yang sudah dibaca lebih dari 700.000 kali. Cerita ini mengisahkan tentang satu keluarga yang meninggal satu persatu secara tidak wajar dan cukup mengenaskan. Jadi, tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke cerita lengkapnya. Namaku Bintang. Aku orang yang gak punya masa depan. Sekarang, tujuanku cuman sembuhin ibu. Aku tinggal di pedalaman Jawa Barat. Aku gak bisa sebut daerahnya. Tapi, di sana sinyal internet baru sampai beberapa tahun lalu. Puji syukur, kala itu keluargaku hidup dalam kecukupan, meski tinggal di kampung. Almarhum kakekku punya kebun yang cukup luas, kebanyakan berupa cengkeh. Jadi, semua ini dimulai dari tahun 2022 awal. Waktu itu, keluarga kami masih lengkap. Ada ibu, bapak, aku, Bulan, yang merupakan kembaranku, dan juga Kak Putri. Secara tiba-tiba, Kak Putri batuk darah ketika kami sarapan. Kami panik, tapi bapak lebih panik lagi, kayak tahu sesuatu. Bapak langsung bopong kakak ke kamar mandi, dan Kak Putri muntah-muntah. Aku lihat langsung, di muntahannya ada kaki 1000 yang gerak-gerak. Bapak langsung bilang, "Lu mah aya nun lu. Ini ada yang ngirim santet teluh." Kak Putri pun disuruh istirahat, sedangkan aku dan Bulan berangkat sekolah. Kami lihat bapak ibu kayak beres-beres seluruh rumah ketika berangkat. Sebenarnya kami nggak mau berangkat waktu itu, soalnya emang tinggal nunggu ujian dan persiapan daftar kuliah. Nah, sepulang sekolah, ternyata bapak dan ibu lagi nangis. Pokoknya seharian itu bapak ibu nangis. Kakak lemas di kasur. Kemudian aku dan Bulan bingung. Cuma duduk di samping bapak, canggung. Bapak kayak minta maaf. Pokoknya soal apapun yang membuat kami bingung. Meracau sampai gak jelas dia ngomong apa. Yang jelas, dia menyarankan kami buat berbuat baik sama tetangga. Pokoknya semua wejangan soal kesopanan, keikhlasan dikeluarkan semua. Sekarang aku baru sadar, waktu itu kami adalah keluarga yang sombong. Bukan sombong seperti di film, tapi lebih ke selalu punya anggapan miring sama orang lain. Jadi, aku dan Bulan sering diberi petuah oleh bapak kalau orang-orang di kampung itu miskin, kurang pendidikan, jadi banyak yang ingin memanfaatkan kita. Tapi kalau ketemu orang, ya keluargaku langsung ramah, dermawan, membantu. Meskipun setelah itu sering jadi pembicaraan di antara kami. Kalau di posisi sekarang tuh, aku sangat menyesal. Kenapa sih aku dulu kayak gitu? Dari sinilah sepertinya alasan orang yang benci atau sakit hati ini mengirim teluh ke keluargaku.
Beberapa bulan itu, keluargaku fokus sembuhin kakak, mulai dari medis sampai datang ke orang pintar. Kondisi kakak makin hari makin lemas, sering melamun dan batuk darah. Kak Putri didiagnosis TBC, meskipun dokternya kelihatan ragu juga, karena banyak keanehan sama gejalanya. Rambut kakak jadi sering rontok banyak. Rumah kami juga bolak-balik didatangi orang pintar. Beberapa nggak kuat dan akhirnya pergi. Tapi beberapa kayak ngasih harapan palsu, cuma ngasih omongan dan jimat-jimatan, tanpa ngubah apa-apa sama sekali. Aku memutuskan gak lanjut kuliah, lebih memilih kerja di kebun. Jadi selain jaga kakak, tahun 2022 itu aku habiskan buat kerja, kayak penghubung antara bos atau bapak sama petani. Aku juga mencoba jadi lebih baik ke semua orang, ngurangin prasangka, lebih ikhlas ngasih, dan lain sebagainya. Sedangkan Bulan kebetulan keterima di kampus swasta di luar kota jurusan agribisnis. Jadi sekarang di rumah itu cuma ada Kak Putri, aku, dan ibu bapak. Aku masih sering chattingan dengan Bulan, kadang main game online bareng juga. Oh ya, semenjak sakit, kakak jadi takut sama jendela. Pokoknya maunya semua jendela itu ditutup gorden. Dia selalu teriak ketakutan tiap gorden itu terbuka. Meski dikit, katanya dia lihat banyak orang, beberapa bentuk manusia, beberapa setan bertanduk. Tibalah di akhir tahun, seminggu sebelum tahun baru. Kakak tiba-tiba teriak histeris. Dia lari-lari di rumah, panik tanpa alasan. Kami sekeluarga udah coba nahan, tapi dia cuma bilang, "Mereka udah masuk ke rumah," dalam bahasa Sunda. Dan setelah itu Kak Putri tiba-tiba tenang. Kami pun masukin kakak ke kamarnya lagi, lalu siap-siap tidur. Tapi gak lama kemudian, teriakan Kak Putri terdengar lagi di dapur. Aku pun lari dan lihat pemandangan paling ngeri sepanjang hidupku. Kakak nusukin mixer adonan yang nyala ke matanya. Wajahnya berdarah-darah. Bisa kalian bayangin kan? Aku shock banget. Sebagian rambutnya juga melilit mixer yang berputar itu. Pokoknya wujud Kak Putri waktu itu udah parah banget. Dapur pun berubah jadi tempat paling horor. Apalagi dengan lampu yang waktu itu dimatiin. Selain genangan darah, di sekitar jasad kakak juga terdapat banyak rambut. Proses memandikan dan penguburan kakak hanya dilakukan sama orang-orang kepercayaan bapak dan ibu. Mereka nggak mau berita Kak Putri bunuh diri dengan cara mengerikan itu nyebar. Pokoknya, orang kampung taunya kakak meninggal karena TBC. Bahkan, Bulan pun taunya begitu. Setelah itu, kehidupan keluarga kami cukup tenang sesaat. Jendela kembali dibuka, suasana rumah kembali terang. Tapi, sesekali aku masih menemukan helaian rambut Kak Putri. Entah itu di kamarnya, atau bahkan di tempat lain. Nah, barulah masuk bulan Februari tahun 2023. Aku gak lagi menemukan rambut Kak Putri, melainkan malah rambut bapak. Selanjutnya, terjadi lagi hal yang gak kita duga. Sifat bapak mulai berubah. Dia lebih pemarah, mudah panik, dan sama seperti kakak dulu, takut melihat jendela. Sampai pekerjaan di kebun pun diserahkan padaku dan ibu. Ibu sempat bilang kalau bapak pernah bilang padanya kalau kepalanya sering sakit, telinganya juga sering berdengung. Makanya suara keluarganya pun seakan memuakkan. Aku mulai takut kejadian kakak terjadi lagi. Nah, barulah aku tanya ibu, apa yang terjadi? Soalnya kukira semua hanya berhenti di kakak saja. Ibu gak mau jawab. Dia hanya memberi nasihat untuk sering ibadah. Aku juga disuruh mengingatkan Bulan. Kami sebenarnya tak setaat itu. Meskipun Bulan selalu bilang iya jika ditelepon ibu, tapi nyatanya sepanjang malam dia main game online denganku. Tapi pernah satu waktu, ketika kami main malam-malam, tiba-tiba dia ketakutan. Bulan bilang dia dengar suara Kak Putri. Suaranya seakan berbisik langsung di headset. Sontak aku pun panik.
Meski ya setelah aku lihat kiri kanan, ya jelas nggak ada siapa-siapa. Tapi kejadian itu nggak terjadi sekali. Bahkan aku sempat lihat sosok serupa Kak Putri di kamar bapak. Bapak seakan ngobrol dengan Kak Putri. Untuk penyakit bapak, ibu seakan tidak berusaha mengobati. Sepanjang tahun, bapak hanya diberi obat warung. Ibu juga lebih rajin beribadah. Bahkan, tengah malam rutin bangun untuk mendoakan bapak. Kondisi bapak cukup membaik, sampai tiba-tiba aku dapat telepon dari salah satu pekerja bapak. Katanya, bapak meninggal tertimpa pohon tumbang. Saat ditemukan, mayat bapak dikerubungi oleh kaki seribu yang banyak. Banyaknya warga yang melihat membuat masyarakat mulai menyebarkan kabar miring. Isu pesugihan, penumbalan, jadi hal yang sempat aku dengar pas bapak dikuburkan. Bulan pun terpaksa pulang hanya untuk melihat bapak terakhir kalinya. Aku pun mulai sering ngingetin Bulan untuk banyak ibadah. Bulan keheranan dan akhirnya curiga. Dia pun minta penjelasan semuanya ke aku dan ibu. Aku nggak tahu apa-apa, sedangkan ibu masih kayak nyembunyiin sesuatu. Alhasil, kami berdua cuma diem, sedangkan Bulan nangis. Bulan juga bilang kalau dia mimpi ketemu bapak, seakan mengajak dia pergi. Ibu hanya berdiri, lalu memeluk Bulan sambil ikut menangis. Akhirnya, malam itu Bulan tidur di kamar bapak. Yang anehnya, paginya baju Bulan banyak banget nempel rambut bapak. Padahal kasur itu udah ganti spray. Pas Bulan udah kembali ke perantauannya, barulah ibu datang sambil ngasih tahu sesuatu yang bikin kita kaget. Ternyata, waktu dulu, ibu sama bapak keliling beresin rumah. Mereka itu cari media kiriman si penyantet. Dan di tanah halaman depan rumah kami, ternyata ibu nemu gempuran tanah. Pas digali, ada gulungan kain kafan berisi gumpalan rambut, tapi baunya busuk banget, mirip bau bangkai. Si gumpalan rambut itu kayak bukan dari satu sumber aja. Kami mengurai dan menduga ada rambut yang ikal beruban, milik bapak, rambut lurus, milik ibu, rambut bergelombang, mirip aku dan Bulan, dan juga rambut pirang karena diwarnai milik Kak Putri. Kami panik banget. Di kepala kita tuh mikirnya, apa kita semua akan mati? Aku takut banget. Ibu pun meminta maaf, sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Ujungnya, dia hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah. Ibu berpesan, sihir macam apapun akan kalah dengan doa. Setengah tahun 2023 itu pun kami habiskan untuk memperbaiki diri. Aku juga mulai lebih mendekatkan diri ke Yang Kuasa. Bahkan sudah jarang main game bareng Bulan lagi. Komunikasi pun berkurang. Sampai pada suatu hari, Bulan mengirim pesan chat yang mengkhawatirkan. Dia mengaku rambutnya rontok banyak. Dia juga paranoid. Otomatis langsung teringat Kak Putri dan Bapak. Setelah itu, aku kembali lost kontak dengan Bulan. Bahkan pesanku tidak di-read sama sekali. Aku dan ibu semakin khawatir. Selama beberapa minggu, kami rutin menelpon Bulan, namun gak pernah diangkat. Kami juga menelpon pihak kampusnya. Mereka malah mengatakan Bulan mulai jarang masuk kelas. Kalau masuk pun, wajahnya pucat pasi dan tidak aktif di kelas. Di awal tahun ini, aku dan ibu sampai berencana untuk menyusul Bulan ke kosnya. Tapi, tiba-tiba, gak lama Bulan telepon ke ibu. Kita senang banget. Ibu sampai langsung memintanya untuk pindah ke video call. Bulan menurut. Aku masih ingat waktu itu. Suaranya lemas dan serak. Aku melihat Bulan sudah kurus kering. Garis pipinya terlihat. Dan benar, wajahnya juga pucat. Dia terlihat berjalan di sebuah tempat yang gelap. Di kejauhan, agak terdengar suara semacam lonceng gitu. Kita belum curiga apa-apa. Tapi Bulan langsung bicara kalau dia nggak kuat. Dia takut. Bahkan saat dia menelpon itu, Bulan merasa sedang dikelilingi orang-orang yang cuma dia aja yang lihat. Bulan juga bilang sambil nangis,
Kalau dia ketemu bapak lagi, bapak minta Bulan ikut dia. Ibu hanya panik meminta Bulan untuk sadar. Bulan seperti ketakutan gak kekontrol. Mimik mulutnya seperti berdoa. Tapi di layar ponsel, kita lihat lampu sorot yang semakin terang, dibarengi suara kereta. Saat suara klakson kereta terdengar, di sanalah aku dan ibu panik. Kami berteriak meminta Bulan pergi dari rel. Tapi Bulan kayak gak dengerin kita. Kata terakhir yang dia bilang hanya, "Bulan takut." Ucapan Bulan terpotong. Ponselnya terlempar. Kita cuma lihat layar langit gelap. Kita dengar suara jeritan orang-orang dari ponsel. Kami panik. Pikiran udah kemana-mana. Dan hal yang paling kami takutkan terjadi. Kami menerima kabar kalau Bulan meninggal tertabrak kereta. Sampai sekarang, kami masih merasa trauma oleh kematian Bulan. Apalagi, akhir-akhir ini, rambutku dan ibu juga mulai sering rontok. Aku nggak tahu lagi siapa selanjutnya di antara aku dan ibu yang tersisa. Yang pasti, aku takut mati, namun takut kehilangan ibu juga. Sekarang, aku dan ibu memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi. Tanah almarhum kakek kami wakafkan dan diserahkan untuk diurus langsung oleh masyarakat kampung. Sedangkan kami rutin pergi meminta ruqyah dan cari pertolongan ke sana-sini. Sejauh ini, kami belum merasakan kejadian atau tanda-tanda yang dialami Kak Putri, Bapak, dan Bulan. Tapi, awal Juli kemarin, aku bermimpi bertemu Bulan. Kami bermain di sebuah padang rumput yang gak ada ujungnya. Jujur, aku kangen Bulan. Tapi aku takut membayangkan bagaimana jika besok kita mati. Aku cuma bisa berdoa dan berharap segera datang pertolongan. Teman-teman yang baca cerita ini, mohon doakan aku ya. Demikianlah kisah Bintang dan keluarganya. Sebuah cerita tentang kutukan yang berawal dari sakit hati dan dendam, serta perjalanan penuh ketakutan yang mereka lalui. Dari Kak Putri yang tewas secara tragis, hingga kematian Bapak dan Bulan yang penuh misteri. Semua menunjukkan bahwa terkadang kejahatan tak kasat mata bisa menyerang siapa saja. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kebaikan selalu ada kekuatan besar yang tak bisa kita lihat. Entah itu santet atau sihir, ataupun karma yang muncul akibat tindakan kita di masa lalu. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan hal-hal tersebut akan menghampiri. Tapi, satu hal yang pasti, kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan doa dan keikhlasan. Bintang dan ibunya mungkin telah kehilangan banyak, tapi mereka menemukan kembali harapan melalui doa dan keteguhan hati. Apapun yang terjadi, kebaikan dan ketulusan akan selalu jadi pelindung terkuat. Bagi kita yang mendengarkan kisah ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Berbuat baik kepada sesama, menghindari rasa sombong, dan selalu menjaga hubungan dengan Tuhan adalah hal yang perlu kita pegang erat. Jangan pernah remehkan kekuatan doa, karena itu bisa menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak terlihat. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Jejak Misteri. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetap bersama Jejak Misteri, dan selalu ingat bahwa tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru aku. Jangan lupa juga klik like dan share video ini kalau kalian suka. See you next video ya. Bye bye.